Selamat pagi, salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, dan hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur dan kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tinggikan, agungkan, elu-elukan Dia lewat ibadah subuh ini. Kita awali dengan mengangkat satu pujian, Yesus disanjung. Persembahkan kepadamu, betapa dahsyat kasih-Mu bagi kami. Glory, 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 glory. Mulia dan ajaib Tuhan kami, dahsyat dan hebat Engkau Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Kau curahkan urapan
persembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Hadirat-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami memuji menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih. Di hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pengharapan. Amin. Pujilah Tuhan, Engkau juru selamat dan kekasih jiwa kami. Mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sucikan hati kami. Berkati seluruh jemaat umat-umat Tuhan dimanapun berada, keluarga kami semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan melawat. Taburi hati kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Lukas pasal 17. Kita membaca 5 ayat, 1 orang, dan saya mulai baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, saya ulangi, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon dan arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akanlah taat kepadamu. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu pada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, dan mereka dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepadanya, Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 17 ini kita memberi judulnya kerendahan hati. Ya. Ada 4 perikop. Perikop yang pertama tentang mengampuni. Mengampuni seseorang itu perlu kerendahan hati. Mengampuni, mungkin dia lakukan pengampunan itu, kesalahan itu disengaja, lalu membuat kita kesal. Dan ini perlu kerendahan hati. Kemudian tuan dan hamba. Ketika seseorang melakukan sesuatu dan dia berhasil, ya, kita diajar bahwa kita adalah hamba-hamba yang sepatutnya melakukan hal itu karena tanda syukur kita, manifestasi syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah selamatkan kita. Nah, orang bisa berkata kami adalah hamba-hamba yang sepatutnya mengerjakannya adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Jika tanpa kerendahan hati, maka orang tidak akan bisa melakukan hal itu. Kemudian di perikop yang ketiga, ke-10 orang kusta. Setelah mereka disembuhkan, mereka berseru Yesus. Ya, lalu Yesus berkata dari jauh. Yesus tidak menyentuh mereka, ya, karena jauh, karena kondisi. Lalu Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan di tengah jalan benar saja mereka sembuh oleh kuasa Tuhan. Bukan karena mereka bisa berupaya memperlihatkan diri kepada imam-imam. Bukan. Tapi karena perkataan Tuhan Yesuslah mereka disembuhkan. Lalu ketika dia sembuh, yang 9 tidak bersyukur. Yang 1 baru bersyukur.
Nah, untuk bersyukur kepada Tuhan itu perlu kerendahan hati. Ya, perlu kerendahan hati. Saudara ditipu orang, perlu kerendahan hati untuk bersyukur di sana. Syukur Tuhan, aku bisa ditipu orang. Orang-orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kebencian, dendam. Tunggu pembalasanku, sebab nanti akan kubalas lebih daripada yang engkau lakukan untuk saya. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia akan berkata, ini yang terbaik bagi saya, dan Tuhan akan ganti lebih baik berlipat kali ganda. Dan dia tidak stres. Dan orang yang tidak bersyukur pasti stres. Saudara silahkan pilih, apakah bersyukur atau tidak. Dibutuhkan kerendahan hati. Dan lalu kerajaan Allah di perikop yang keempat. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, istrinya Lot ini cinta dengan dunia, maka dia menjadi tiang garam. Ya. Dan kondisi pada saat kejadian Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom dan Gomora, mereka semua tidak ada dalam kerendahan hati. Perlu kerendahan hati untuk kita dapat selamat, saudara. Dari murka yang menyala-nyala. Orang-orang Sodom dan Gomora tidak ada satupun yang luput dari hantaman hujan belerang, hujan es yang diturunkan oleh Tuhan untuk menghancurkan orang-orang Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena tidak ada kedapatan di tengah-tengah orang-orang Sodom dan Gomora kecuali keluarganya Lot. Istrinya Lot karena mencintai dunia, dia lihat, aduh Sodom dan Gomora, harta saya, tadi saya simpan uang di berangkas, aduh terbakar. Dia lihat terbakar, dia mencintai. Perlu kerendahan hati, saudara. Mari jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hambamu Tuhan dan seluruh pemirsa, kita rendah hati. Dibutuhkan kerendahan hati menjadi orang Kristen. Karena rendah hati adalah implementasi iman kita di dalam dunia ini. Orang akan melihat Kristus dalam diri kita ketika kita rendah hati. Haleluya. Ini yang hilang di hari-hari ini dari gereja. Rendah hati. Sedikit disenggol, wah terbakar. Memaki-maki. Ya, bukankah begitu di negeri kita ini? Sedikit tersinggung, adukan polisi. Pencemaran nama baik. Kena pasal ini. Penistaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena krisis kerendahan hati di negeri ini. Mari kita seluruh lapisan masyarakat, khususnya gereja, rendah hatilah. Ya, Yesus dilecehkan, diludahi, dia tidak bilang begini, harga diriku, tidak. Justru dia tidak pikirkan harga dirinya untuk menyelamatkan saudara. Di dalam kerendahan hati ada pengorbanan. Haleluya. Saudara, mari kita rendah hati. Filosofi air mengalir ke tempat yang rendah. Berkat Tuhan mengalir kepada orang yang rendah hati. Kalau saudara mau diberkati, rendah hatilah. Sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya tahu, saya sadar, saya pun merasa, saya sulit melakukannya. Tapi kita belajar semua rendah hati. Kalau gereja rendah hati, pemimpin-pemimpin gereja rendah hati, baik aras nasional maupun lokal, saya yakin Indonesia akan damai sejahtera. Orang-orang yang di luar Kristen akan melihat Yesus di dalam diri kita. Karena kita rendah hati. Bukankah ini ajaran Kristus? Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Haleluya. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Mungkin hari ini engkau dihina, diejek, direndahkan. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan ini, coba rendah hati. Biar Tuhan yang membalas. Bukan berarti kita mengutuk dia. Jangan mengutuk. Biar kita izinkan Tuhan membalasnya. Ketika kita ganti ejekan, olokan, pelecehan yang dia buat terhadap kita, dengan kebaikan kita ganti, maka kita sedang menumpuk bara di atas pundaknya. Bayangkan saudara, kalau sudah bara di pundaknya seseorang, hangus dia.
Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Lukas pasal 17 mengajar kami untuk rendah hati seperti ajaran-Mu. Ada di antara pemirsa, keluarga kami, hamba-Mu, jemaat-Mu sedang dilecehkan orang, dihina, diinjak-injak. Tapi biarlah kami rendah hati, bersyukur. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sedang ditipu orang dalam usaha. Kami dengan rendah hati mengampuni orang itu. Maka Tuhan akan berbuat atas kami untuk memberkati kami. Dan Tuhan berbuat atas orang tersebut untuk membalaskan segala sesuatunya. Sebab hukum tabur tuai dalam hidup ini akan kami rasakan, akan kami terima dari apa yang kami tabur. Dan apa yang kami tabur biarlah menjadi yang baik, sebab kami tabur hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Negeri kami diberkati oleh Tuhan, dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Pemilu tahun 2024 kami berdoa, biarlah semua calon-calon, baik itu calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden, dan semua tim pemenangannya memiliki kerendahan hati dalam nama Yesus, sehingga aman pemilu kami di tahun 2024. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat bagimu. Pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan, semua kesehatan keuangan diberkati Tuhan. Krisis global yang terjadi, kebangkrutan beberapa negara, kami berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ekonominya, karena ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang berdoa mendoakan, oh bangsa kami, negeri kami ini, selamatkan bangsa kami. Seluruh penduduk bangsa kami ini Tuhan, penduduk negeri kami ini, biarlah Tuhan jamah lawat hati mereka. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.